warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang hukum waris Islam di Indonesia. Ternyata Allah itu memberikan tuntunan hukum waris Islam itu berbeda, hukum waris itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu Allah tidak merinci, tetapi ketika Allah memberikan tuntunan terhadap hukum waris di dalam Islam ini, ternyata Allah memberikan secara rinci sebagaimana diatur di dalam surat An-Nisa. Nah, karena begitu pentingnya hukum waris Islam bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia ini, maka kesempatan pada kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang hukum Islam di Indonesia. Nah, tentang hukum Islam yang akan saya sampaikan ini akan saya bagi dengan 3 tahap. Tahap yang pertama ini akan saya pakai pengantar supaya kita menyadari bahwa betapa pentingnya hukum waris bagi kita orang Islam Indonesia. Yang kedua, kaitannya nanti dengan hubungan waris. Ya. Yang ketiga nanti persoalan-persoalan bagaimana cara menghitung waris mewaris atau bagaimana cara kita menyelesaikan waris tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana dalil hadis yang pernah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ta'allamul faraidha wa alimuha fa innahu nisfun ilmi wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini memberikan tuntunan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena masalah ini adalah separuh ilmu dan mudah dilupakan. Serta ilmu itu yang pertama-tama akan dicabut dari umatku. Nah, maksudnya adalah pelajarilah faraid itu adalah pelajarilah hukum waris Islam. Nah, kenapa kita disuruh belajar oleh Rasulullah terhadap, atau kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk mempelajari hukum waris Islam? Karena hukum waris ini akan terjadi kepada setiap orang. Kenapa kok akan terjadi kepada setiap orang? Atau di dalam kata yang lain adalah hukum waris itu adalah pasti terjadi. Karena di dalam waris mewaris itu selalu dikaitkan dengan kematian. Nah, kematian itu pasti terjadi. Sebagaimana Allah memberikan statement di dalam ayat Al-Quran, yaitu kaitannya dengan bahwa setiap yang bernyawa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, faman zuhziha 'anil nasi
anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa setiap yang bernyawa itu pasti mati. Dan setiap ada kematian, disitulah terbukanya hukum waris. Berarti hukum waris itu adalah pasti terjadi. Oleh sebab itulah maka kenapa Allah di dalam konteks memberikan petunjuk tentang waris ini sangat rigid, sangat rinci. Karena tadi persoalan kata Rasulullah adalah hukum waris ini adalah separuh ilmu. Dan ilmu yang banyak dilupakan oleh umatku. Bahkan di dalam hadis yang lain, bahkan waris itu yang bisa menyebabkan terjadinya pembunuhan, terjadinya perseteruan antara saudara sendiri. Oleh sebab itulah maka Allah memberikan tuntunan masalah waris ini dengan rigid atau dengan detail. Oleh sebab itulah maka kita sebagai orang Islam maka wajib hukumnya untuk mempelajari hukum Islam, waris Islam atau yang disebut dengan faraid. Meskipun ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwa mempelajari faraid atau hukum waris Islam itu hukumnya adalah fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Karena dikaitkan dengan apa? Dengan kifayah, yaitu dikaitkan dengan kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu sebagai satu semangat bahwa setiap orang Islam itu harus mengerti tentang hukum waris. Dan di dalam waris itu selalu bicara hak. Selalu bicara hak kebendaan. Kenapa? Karena pembagian waris itu selalu dikaitkan dengan harta benda. Dan kecenderungannya orang itu adalah ingin menguasai harta. Makanya Allah di dalam ayat yang lain juga memberikan peringatan kepada kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa misalnya ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslauna sa'ira. Saudara sekalian yang saya hormati, ayat ini masih kaitannya dengan waris. Janganlah kalian memakan harta anak-anak yatim secara zalim. Sebenarnya mereka itu ketika dia memakan harta anak yatim, maka dia sama saja memasukkan api neraka ke perut dia. Nah, biasanya yang sering terjadi kasus ketika terjadi kewarisan, terjadi adanya orang meninggal, waris mewaris itu, ada orang yang menguasai harta dan tidak mau membagi kepada yang lain. Itulah sebabnya maka di dalam Islam kita disuruh untuk belajar waris supaya kita mengerti. Dengan kita mengerti itu maka kita amalkan sebagaimana hadis dalil Rasulullah tadi. Maka kita disuruh belajar waris dan kita disuruh mengamalkannya. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah juga berpesan adalah pelajari Al-Quran wa alaihim nas dan amalkan, ajarkan kepada setiap manusia. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, inilah pentingnya kita sebagai umat Islam untuk belajar hukum waris. Nah, saudara-saudara sekalian, kaitannya dengan waris ini banyak orang melupakan. Tadi dalilnya Rasulullah tadi. Banyak orang yang melupakan, bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan banyak orang yang menyebabkan pertengkaran, percekcokan antara saudara, antara orang tua. Gara-gara apa? Gara-gara waris. Itulah maka di dalam Islam kita disuruh belajar tentang waris. Sehingga pada kesempatan hari ini
kesempatan ini saya ajarkan kepada para hadirin sekalian bagaimana pentingnya belajar hukum waris. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, nah ketika ada orang meninggal dunia, maka ahli waris itu mempunyai kewajiban. Ahli waris apa atau kewajiban ahli waris itu menyelesaikan harta-hartanya. Nah, menyelesaikan harta-hartanya itu ada kalanya ada kewajiban kepada orang lain dan itu menjadi hak orang lain. Misalnya apa? Contohnya ada hutang piutang. Misalnya ternyata si orang yang meninggal itu atau yang disebut pewaris itu pernah dia berjanji ingin memberikan hartanya, ingin memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan sabilillah, untuk kepentingan perjuangan Islam, atau apakah dia berjanji atau dia pernah berwasiat. Misalnya dia ketika mau meninggal dia berwasiat, tolong kalau nanti saya meninggal, tolong harta saya ini diberikan atau diwakafkan untuk masjid itu atau untuk yayasan itu. Berarti apa? Kewajiban seorang ahli waris untuk menyelesaikan. Nah, setelah diselesaikan masalah hak-hak orang lain, sudah selesai semua, maka kewajibannya ahli waris adalah membagi waris, membagi harta warisan itu kepada ahli waris yang mempunyai hak. Jadi, kalau ada ahli waris yang mempunyai hak dan dia tidak diberi bagian warisan, maka bisa jadi bahwa dia menuntut. Nah, kenapa? Karena dia mengerti bahwa dirinya mendapatkan warisan tetapi dia tidak diberi oleh yang lain. Nah, itulah pentingnya bahwa kita sebagai orang Islam untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa membagi waris. Kenapa? Karena kewajiban ahli waris adalah menyelesaikan harta waris. Nah, tadi di dalam penjelasan yang pertama bahwa kewarisan itu pasti terjadi. Kenapa? Karena berkaitan dengan kematian. Dan mati itu pasti terjadi. Dengan demikian maka ketika mati itu terjadi, maka ketika ada kematian maka terbukalah peluang waris mewaris untuk ahli warisnya. Saudara sekalian yang saya hormati. Yang kedua apa kewajiban ahli waris? Setelah menyelesaikan waris, ya, sebelum menyelesaikan waris itu kewajiban ahli waris apa? Menyelesaikan jenazahnya. Sehingga setelah jenazahnya diramut, setelah jenazahnya dirawat, mulai dari mengkafani sampai pemakaman, kalau itu ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan menyelesaikan jenazah sampai ke pemakaman itu membutuhkan biaya, maka biaya-biaya itu bisa dipotongkan dari harta peninggalan si mayit atau ahli waris. Nah, itulah kewajiban seorang ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan bagi orang yang meninggal dunia yang disebut dengan pewaris. Oleh sebab itu kalau kita tidak mengerti tentang hukum waris Islam, maka kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Nah, setelah hak-hak atau kewajiban yang harus ditunaikan tadi sudah selesai, ya, untuk biaya-biaya jenazah, untuk biaya-biaya pemakaman selesai, untuk hutang-hutang selesai, untuk kewajiban-kewajiban yang pernah disampaikan, apakah itu janji, apakah itu wasiat sudah selesai, maka harta harus diselesaikan kepada ahli waris yang berhak. Nah, untuk kesempatan ini kita cukupkan di sini sebelum nanti terjadi tanya jawab, dan nanti akan saya lanjutkan terhadap tahap keduanya. Bagaimana hukum waris Islam di Indonesia? Bagaimana kita sebagai orang Islam bisa enggak menggunakan hukum waris Islam sebagai satu pedoman
untuk kita jalankan dalam menyelesaikan penyelesaian waris bagi orang-orang yang beragama Islam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.